Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Iza Aulia, NIM 2006061101111 dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai desain saya dalam mata kuliah Desain Arsitektur Islami 3, yaitu berupa rumah tinggal 2 lantai. Untuk itu, yang pertama, kerangka presentasi yang akan saya sampaikan yaitu ada data, konsep, gambar arsitektural, dan maket. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data terlebih dahulu, yaitu data klien dan data existing tapak. Yang pertama, ada data klien. Untuk data klien, klien ini merupakan sepasang suami istri, yaitu Ibu Aisyah Eka dan Bapak Rizal, yang berumur 30 tahun dan 35 tahun. Kedua klien ini merupakan ibu rumah tangga sekaligus pegawai swasta. Kriteria rumah yang diinginkan oleh klien yaitu yang pertama merupakan rumah yang dapat ditinggali untuk 4 orang. Kemudian, rumah yang diinginkan merupakan rumah bergaya modern minimalis dengan menggunakan konsep semi-basement. Kemudian ada tata tapak. Untuk yang pertama yaitu lokasi. Tapak ini berlokasi di Jalan Balai Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Luas tapak sebesar 13 kali 11 meter. Tapak ini merupakan tapak berupa tanah kafling atau tanah yang bertanah rata dan tidak pernah digunakan sebelumnya. Untuk batas-batas tapak, tapak ini dikelilingi oleh sawah, jalan raya, dan tanah kafling kosong juga. Isu dan potensi pada tapak ini memiliki potensi dan view yang sangat baik karena tapak ini dikelilingi oleh persawahan sehingga gunung dan pemandangan kota lainnya dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, penghawaan dan sinar matahari juga telah terpenuhi cukup pada tapak ini. Selain itu, karena tapak ini berada di ujung jalan atau daerah hook, tapak ini memiliki potensi yang sangat baik untuk memiliki jalur masuk yang bagus dan view yang bagus pula. Selanjutnya yaitu konsep. Konsep rumah ini menggunakan konsep modern dan minimalis. Yang pertama yaitu konsep dasar. Saya menggunakan nama M2 House atau Modern Minimalist House. Jadi, modern yang dimaksud ini merupakan modern yang menggunakan bahan-bahan terbaru dan teknologi yang terbaru atau modern. Kemudian minimalis. Minimalis yang saya maksud dalam konsep ini merupakan minimalis yang dimana kita menggunakan bahan-bahan terbatas untuk mendapatkan hasil terbaik, sehingga perpaduan antara modern dan minimalis dapat sangat menyatu. Konsep modern dan minimalis yang saya gunakan ini menghadirkan desain yang dapat menggunakan bahan-bahan teknologi modern, tetapi dapat diekspos secara langsung atau sederhana, yaitu seperti penggunaan bata expose, penggunaan beton expose, maupun pemaparan langsung dinding secara polos. Selanjutnya yaitu karakteristik umum dalam desain saya. Yang pertama ada semi-basement. Semi-basement yang saya gunakan ini sesuai dengan permintaan klien yang mana nantinya rumah akan turun 1,5 meter. Kemudian ada penggunaan ruang terbuka. Jadi meskipun menggunakan konsep modern, ruang-ruang area terbuka di bagian depan, belakang rumah, maupun di area balkon dimanfaatkan untuk membuat ruang terbuka atau area hijau. Kemudian ada geometris. Selain menggunakan konsep modern minimalis, saya menggunakan konsep geometris kubisme sehingga fasad dapat terlihat lebih kubus-kubus atau kotak-kotak. Kemudian ada konsep tapak. Konsep tapak ini menghadirkan taman-taman yang ada di area depan rumah dan area belakang rumah, seperti yang tertuju pada gambar. Kemudian pada area ini akan diberikan sebuah taman atau area terbuka hijau. Area taman di bagian belakang rumah juga dapat dialihfungsikan sebagai area jemur atau memiliki 2 fungsi. Selanjutnya yaitu konsep ruang. Klien menginginkan ruang-ruang terbagi menjadi beberapa bagian, seperti pada lantai 1 digunakan untuk area servis seperti mencuci, memasak, dan bekerja seperti penggunaan toko karena klien juga menginginkan sebuah toko pada desain rumah ini. Lalu pada lantai 2 yaitu tempat untuk keluarga berkumpul, ada kamar tidur, ada tempat sholat, ada ruang keluarga, dan lain sebagainya yang hanya digunakan oleh khusus keluarga, sedangkan pada lantai 1 sebagai area servis digunakan oleh ART. Kemudian berikut merupakan konsep ruang dan tapak yang telah disetujui dan direvisi bersama klien. Pada tahap ini, tapak telah difokuskan untuk turun sebanyak 1,5 meter
di bawah, kemudian ada area turunan yang digunakan untuk mobil agar turun ke bawah ke garasi. Kemudian ada area yang tetap di atas seperti ini untuk membuat sebuah toko, sehingga sesuai permintaan klien, toko diinginkan agar tetap ada di titik 0,0. Setelah tapak melalui proses revisi cut and fill seperti ini, maka ruang-ruangnya pun lebih dirapikan dan menghasilkan ruang seperti ini. Pada lantai 1 ada area garasi, dapur, ruang tidur pembantu, toko, teras, taman, taman belakang, kamar mandi, dan ruang cuci. Kemudian untuk lantai 2 terdapat balkon, ruang tamu sekaligus ruang keluarga, ruang tidur utama, ruang tidur anak, kamar mandi, dan ruang sholat. Selanjutnya yaitu konsep bentuk. Konsep bentuk yang saya gunakan menggunakan konsep bentuk geometris sederhana berupa kubus-kubus yang disesuaikan dengan gaya modern minimalis yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga bentuk yang dapat membentuk kubus-kubus dan balok-balok pada fasad sekaligus penggunaan material modern minimalis pada fasad tersebut. Misalnya yang pertama ada beton expose, lalu ada dinding polos, lalu penggunaan ada wood plastic composite sebagai pemanis pada area depan di sini, dan ada juga penggunaan material beton di area depan ini. Penggunaan kaca-kaca yang lebar juga dapat memperkuat kesan modern pada desain ini. Selanjutnya yaitu konsep struktur. Struktur bawah yang digunakan pada desain ini yaitu menggunakan struktur pondasi batu kali sekaligus pondasi platform. Pada lantainya juga menggunakan lantai granit ukuran 60 x 60. Dinding yang digunakan yaitu berupa bata merah. Lalu untuk struktur atap menggunakan kuda-kuda baja ringan dan menggunakan talang beton cor. Kemudian yaitu konsep utilitas. Utilitas air bersih yang digunakan pada desain rumah ini menggunakan air bersih sumur sekaligus PDAM. Kemudian untuk air kotornya dapat dibuang secara langsung melalui pengairan air, melalui selokan, lalu langsung ke sungai, karena tapak ini dekat dengan sungai. Kemudian untuk utilitas air hujannya menggunakan talang cor beton sebagai penyalur air hujan. Berikut merupakan gambar di mana ada sumur resapan, ada aliran biopori, tandon bawah, bak kontrol, disesuaikan dengan denah yang ada. Selanjutnya yaitu ada gambar arsitektural. Yang pertama ada side plan. Nah, pada side plan ini terlihat bahwa rumah tinggal 2 lantai ini dikelilingi oleh area sawah, jalan yang ada di pojok atau di hook, kemudian dekat dengan aliran sungai, sekaligus tanah-tanah kosong atau tanah kafling, lalu ada juga area persawahan dan rumah tinggal tetangga. Kemudian berikut ada gambar layout plan-nya. Berikut merupakan gambar denah lantai 1. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa jalur masuk untuk mobil dapat masuk melalui area sini turun ke bawah ke garasi. Kemudian dari garasi pemilik rumah juga dapat langsung naik ke atas menuju lantai 2 dari tangga ini. Kemudian ada area dapur, kamar mandi, taman belakang, dan area kamar tidur pembantu. Kemudian untuk pengunjung ada juga toko yang dapat langsung terakses di depan sini. Lalu ada juga daerah taman yang langsung terhubung dengan tangga menuju balkon depan. Kemudian dari denah lantai 2 di sini dapat terlihat bahwa dari taman depan dapat terhubung langsung dengan balkon di depan, lalu masuk ke ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Dari sini dapat terlihat bahwa di atas merupakan area di mana tempat pemilik tinggal, sedangkan untuk denah lantai 1 merupakan area servis di mana ART dapat bekerja dan pemilik juga dapat bekerja membuka toko. Selanjutnya ada gambar tampak depan. Nah, dari tampak depan ini dapat terlihat bahwa rumah ini memang sangat berbentuk geometris berupa kubus-kubus atau kotak-kotak. Nah, dari sini terlihat bahwa ada penggunaan beton expose, dinding polos expose, WPC, ada juga bata expose. Ini merupakan gambar tampak samping rumah. Kemudian ada juga potongan A. Nah, dari potongan ini dapat terlihat jelas bahwa rumah ini merupakan semi basement yang turun 1,5 meter dari permukaan tanah. Yang tingginya dari bawah dapat dilihat sekitar 4 meter. Lalu dari permukaan tanah naik 2,5 meter, yaitu merupakan lantai 2, di mana area rumah penghuni tinggal di atas lantai 2.
Kemudian dari potongan ini juga dapat terlihat bahwa rumah ini menggunakan atap baja ringan di sini, kemudian ditutup oleh dinding, dan ada talang air di sebelahnya. Dinding ini berfungsi untuk menutup atap agar rumah tampak lebih indah dari depan. Berikut merupakan potongan BB. Kemudian ada gambar perspektif eksterior. Nah, dari gambar perspektif ini dapat terlihat bahwa penggunaan konsep modern minimalis, yaitu berupa beton ekspos, kayu WPC, ada dinding polos, dan bata ekspos, dapat menyatu dengan konsep geometris pada rumah-rumah ini. Penggunaan kaca-kaca lebar juga dapat memperkuat kesan modern dan memberikan pencahayaan dan penghawaan secara alami untuk rumah tinggal ini. Kemudian ada perspektif interior. Di sini ada ruang tamu dan ruang tidur. Nah, dari gambar ruang tamu dan ruang tidur ini dapat terlihat bahwa interior ruangan ini juga menggunakan konsep modern minimalis agar lebih sesuai dengan desain eksterior rumah ini. Selanjutnya yaitu maket. Maket ini memberikan gambaran 3 dimensi dari rumah tinggal yang telah saya desain. Dari sini dapat juga terlihat basement yang turun ke bawah menuju area garasi, lalu ada juga daerah taman depan yang terhubung langsung dengan tangga, dan tangga ini nantinya menuju balkon yang terhubung langsung juga dengan area ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Tamu nantinya dapat langsung masuk ke area taman, menuju tangga ke balkon lalu masuk ke area ruang tamu. Untuk pengunjung toko dapat langsung melewati taman dan terhubung langsung dengan toko yang memiliki jendela kaca yang lebar ini. Area belakang rumah dapat terlihat langsung balkon di belakang sekaligus adanya taman belakang yang merupakan multifungsi sebagai area jemur. Untuk atap menggunakan rangka atap baja ringan yang ditutupi oleh dinding secara menerus dari lantai 2. Area rumah ini merupakan area yang asri karena dikelilingi oleh sawah-sawah, area tanah kosong atau tanah kafling, kemudian ada juga sungai yang dimanfaatkan sebagai utilitas rumah ini juga. Rumah yang disebut dengan M2 house ini merupakan rumah modern minimalis yang menunjukkan bentuk geometris kubus-kubus sederhana dan dipadukan dengan konsep semi basement sesuai dengan permintaan klien, menghasilkan sebuah desain rumah yang unik dan berbeda daripada rumah lainnya. Berlokasi strategis dekat dengan sungai, sawah dengan udara yang sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi nilai plus bagi rumah ini. Sekian presentasi hasil desain rumah tinggal 2 lantai milik saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.